yang kelima, setelah yang pertama di Surabaya, kedua di Medan, ketiga di Balikpapan, keempat di Makassar, dan kelima sekarang ada di Bandung. Yang sesuai harapan untuk menyejahterakan rakyat, sebagaimana cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Konvensi rakyat digelar di beberapa kota: Surabaya, Medan, Balikpapan, Makassar, Bandung, dan Jakarta. Konvensi Rakyat Capres 2014 menampilkan 7 kandidat. Analisis ekonom senior ini selalu tepat sasaran. Ia juga pernah bergabung dalam pemerintahan Presiden Gus Dur sebagai Kabulok, Menko Perekonomian, dan Menteri Keuangan. Cara dia mencari solusi kerap melalui terobosan yang brilian, membuatnya digelari tokoh perubahan. Dr. Rizal Ramli. Meraih gelar Guru Besar Ilmu Hukum di UI pada usia muda dan menjabat menteri di era 3 presiden membuatnya dikenal baik oleh publik. Pria yang pernah memimpin Partai Bulan Bintang ini adalah pakar hukum yang go internasional, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Putra bangsa ini diakui kepakarannya di Eropa, puluhan tahun mengajar perguruan tinggi di Belanda. Kini ia menjadi rektor Islamic University of Europe di Rotterdam. Aktif dalam bidang keagamaan dan politik, menjadikannya narasumber di berbagai konferensi internasional. Dr. Sofyan Sauri Siregar. Putra daerah yang menonjol ketokohannya secara nasional ini kini menjabat Bupati Kutai Timur. Tangan dingin telah membawa banyak kemajuan bagi tanah kelahirannya. Kini, Nusantara menunggu kiprahnya di arena nasional. Isra Nur, MSI. Kata tantangan dan perubahan tak pernah lepas darinya. Sejak menjadi mahasiswa UI, pria yang pernah memimpin ormas mahasiswa terbesar PBHMI ini sepanjang hidup mengabdikan dirinya bagi perbaikan bangsa dan negara. Tony Ardi, pengusaha sukses grup Blossom ini, juga aktif berkegiatan di dalam organisasi nasional nelayan serta pedagang kaki lima. Ia sering turun tangan dalam memberdayakan masyarakat bawah. Ide dan gagasannya tertuang dalam buku 2015 Kita Terkaya Nomor 5. Ricky Sutanto. Ibu yang besar dalam dunia jurnalistik dan penulisan ini juga pernah bergabung dalam organisasi sosial politik. Kini, ia aktif mengkampanyekan pembangunan bangsa dan negara dengan landasan membangun keluarga. Ani Iwasaki. Ayo dukung dan pilih Capres Rakyat 2014. Gotong royong, pilih pemimpin. Ya, itulah ketujuh Capres Konvensi Rakyat yang akan hadir dan juga memberikan visi-misinya. Baik, saya akan ngecek dulu apa kabar ini Kota Bandung. Warga Kota Bandung, Kota Perjuangan. Kota Perjuangan, di mana Insinyur Soekarno pernah sekolah lama di sini dan memimpin Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua dan konvensi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia Konferensi Rakyat yang saya hormati, para panelis, para capres, para ulama, dan tuan-tuan guru yang saya hormati, saya sangat gembira untuk bisa hadir di tempat Konferensi Rakyat pada hari ini bertemu muka dengan Anda sekalian. Saya akan mulai dengan membuka melalui suatu pepatah, karena tema kita hari ini adalah menyangkut sumber daya manusia. Maka untuk membicarakan sumber daya manusia, kita harus sepakat dulu ukuran apa, parameter apa yang harus kita pakai untuk membicarakan hadirin sekalian. Ada suatu pepatah di Belanda dikatakan, dat argument wordt gewogen, niet geteld. Bahwa apabila kita berdebat soal hukum, maka yang dihitung adalah takaran dan timbangan kekuatan daripada argumentasi tersebut, bukan detail, bukan berapa banyak argumentasinya, tapi berapa bobot argumentasi tersebut, hadirin sekalian. Sehingga apabila kita sudah sepakat, maka di dalam masalah SDM di Indonesia, salah satu faktor yang menentukan untuk melihat apakah SDM kita itu mampu dan andal untuk bersaing di global, di era globalisasi, maka kita bukan melihat SDA-nya, sumber daya alamnya. Kita bukan melihat kepada materinya, tapi kita melihat kepada sejauh mana inovasi yang telah dilakukan oleh SDM yang ada di Indonesia ini, hadirin sekalian. SDM yang ada harus kita konversikan di dalam bentuk investasi, yaitu pendidikan dan ilmu pengetahuan di Republik ini. Mulai dari awal kita melihat bahwa nilai ataupun jumlah anggaran riset dan juga pembangunan itu berbanding lurus dengan sejauh mana inovasi yang telah dicapai oleh suatu bangsa. Ukuran dan parameternya adalah berapa ratus kira-kira aplikasi paten yang telah kita miliki apabila kita bicara menyangkut masalah sumber daya manusia. Kita melihat bahwa Jepang pada tahun 2008 mendapatkan ataupun menemukan inovasi 500.000 lebih dengan anggaran riset sampai 400.000 miliar dolar US dollar, hadirin sekalian. Kita selalu mengatakan, tadi juga disampaikan oleh Gus Solah, kita tertinggal dengan Malaysia. 2008 Indonesia hanya mampu mengemukakan aplikasi inovasi, aplikasi paten hanya 23 buah, hadirin sekalian. Dibanding dengan Malaysia sampai 1032 aplikasi paten. Dibanding dengan negara kecil seperti Singapura juga lebih banyak dari kita, hadirin sekalian. Untuk itu, apabila saya terpilih jadi presiden, saya akan mulai pembangunan SDM dari nol, bukan dari perguruan tinggi. Pertama, setiap baby yang lahir akan saya berikan apa yang disebut dengan kinder besar. Semua baby harus diberikan apa yang disebut dengan tunjangan. Baby lahir di Indonesia diwarisi dengan utang-utang yang telah dibuat oleh orang-orang tua kita, hadirin sekalian. Ini namanya adalah dosa, bukan dosa warisan, tapi utang warisan. Saya tidak terima setiap baby mendapatkan warisan utang 7 juta setiap lahir, hadirin sekalian. Saya ingin supaya semua baby yang lahir kita buat seperti di negara-negara demokrasi. Bagaimana? Setiap baby lahir diberi tunjangan, disebut dengan kinder besar. Setiap 3 bulan dia dapat untuk membeli pakaian, membeli susu, dan semua infrastruktur yang ada. Mungkin pertanyaan dari Anda adalah, dari mana Anda mendapatkan uang? Saya kira masalahnya adalah masalah memanage. Saya akan lelang semua perumahan anggota DPR. Tidak boleh ada orang punya perumahan
makan dan tidak mempunyai makanan. Yang ketiga, semua villa dan milik daripada departemen di Puncak itu dilelang hadirin sekalian. Apabila ada pejabat ingin untuk di Puncak, dia harus bayar seperti anda juga membayar teks hadirin sekalian. Jangan dia hanya diberikan fasilitas, tapi dia tidak membuat apa-apa untuk republik ini hadirin sekalian. Semua villa dan fasilitas guna departemen yang ada di Danau Toba lelang semuanya. Bagaimana? Apakah sudah tercukupi? Saya kira lebih dari cukup. Semua orang berhak untuk mendapatkan makan. Apabila kita sepakat bahwa seluruh sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum itu harus dikuasai oleh negara. Saya mengatakan sebenarnya dalam undang-undang bukan seluruh, cabang-cabang. Saya akan usulkan ini supaya dirubah menjadi seluruh cabang-cabang produksi itu dikuasai oleh negara. Kita pergunakan dengan prinsip the greatest people for the greatest benefit. Yang kedua, hadirin sekalian, yang saya usulkan apabila memang nanti saya terpilih jadi presiden, maka semua orang akan mendapatkan apa yang disebut dengan pensiun. Bukan hanya pegawai negeri yang berhak untuk pensiun, semua rakyat juga berhak untuk pensiun hadirin sekalian. Di negara yang namanya negara demokrasi, gaji 13 tidak ada untuk pegawai negeri di Belanda. Semua rakyat mendapat gaji 13. Semua rakyat harus bisa hidup. Vakansi kata orang kita sekarang. Tapi coba di negara kita ini hadirin sekalian, yang menikmati vakansi adalah orang-orang yang punya uang sendiri. Dan ini suatu hal yang disebut dengan penjaliman di dalam berbangsa dan bernegara. Dari segi keumatan, pendekatan keumatan disebut dengan fikih siasat. Ini bertentangan dengan prinsip yang disebut dengan ad-daruriyatul khamsah, yaitu 5 primer kebutuhan berbangsa dan bernegara dan juga beragama hadirin sekalian. Apa yang disebut primer kebutuhan tersebut adalah semua orang harus makan, semua orang harus punya hak untuk pensiun. Tidak hanya pegawai negeri harus pensiun hadirin sekalian. Bagaimana apabila presiden hanya mengumumkan bahwa naik gaji pensiun pegawai negeri naik, rakyat biasa itu gigit jari kapan naiknya hadirin sekalian, tidak pernah selama hidup mereka. Percayakah anda masih banyak orang yang tidak tahu ya apa gunanya dia merdeka dengan kita di sini hadirin sekalian? Banyak di pedalaman sana yang tidak tahu apa sebenarnya yang masuk merdeka karena dia belum pernah menikmati 1 sen pun apa yang disebut dengan bantuan dari pemerintah kepada mereka. Saya sampaikan kepada anda, 1 lembu di Belanda itu disubsidi $75 hadirin sekalian 1 bulan. Lembu di Belanda lebih bagus daripada rakyat Indonesia di sini diperlakukan oleh pemerintah hadirin sekalian. Saya tidak terima situasi seperti ini. Harus kita robah mulai sekarang. Mulai sekarang harus kita robah. Selanjutnya hadirin sekalian, semua orang harus mendapatkan, ya kita lihat kesehatan, alhamdulillah sudah dimulai. Kemudian semua harus sekolah dari awal sampai akhir. Dari apa yang disebut dengan pendidikan dari 0 tahun harus kita mulai. Pendidikan bukan hanya menganggap pendidikan tapi gizi. Apabila anak-anak kita sudah kita mulai, kita subsidi dari 0. Bukan karena mau pemilu dikasih bantuan langsung. Jangan bajari rakyat ini untuk uang hadirin sekalian. Ini adalah rakyat yang sangat sederhana dan sangat sederhana dalam berbangsa dan bernegara, tapi selalu dibodoh-bodohi. Cukup. Enough is enough, saya kira hadirin sekalian. Jangan lagi kita berikan kesempatan. Anda termasuk, saya akan menjadi pengkhianat apabila saya biarkan orang-orang pengkhianat bangsa ini tidak dihukum di dalam peradilan hadirin sekalian. Sekarang ada usaha untuk melemahkan KPK karena mereka akan tersapu oleh nanti pisau ataupun pedang KPK. Oleh saya hadirin sekalian, saya ucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Profesor Dr. Sofyan Saidi Siregar.
Terima kasih.